Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan mitra Gojek semuanya? Jumpa lagi di sini Wahyu ya, hadir untuk teman-teman semuanya di agenda spesial Kopdar kita, di mana seperti biasa setiap bulan kita akan selalu menyajikan spesial Kopdar dengan tema khusus untuk mitra Gojek semuanya. Nah, seperti teman-teman udah lihat semuanya, pada hari ini ya, pada hari mungkin yang cukup cerah hari ini, kita akan membahas seputar stamina pastinya. Nah, kenapa? Karena stamina itu akan berkaitan dengan apa yang kedepannya kita jalani, yaitu apa? Yaitu adalah bulan suci Ramadan, yang mana kita udah mulai kedepannya udah menyiapkan diri untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, terkait dengan stamina itu teman-teman, nah pada tema kali ini juga kita akan menghadirkan praktisi dari kedokteran, yaitu dari Rumah Sakit Hermina Padang, yaitu ada Dr. Muhammad Rashid ST, SPD, SPPD gitu. Nah, halo Dokter Rashid. Halo, selamat Nah, siang Mas halo. Bayu. Selamat siang Mas Rashid, apa kabar nih Mas Rashid? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Mas Waduh, Bayu juga sehat? alhamdulillah sehat juga. Nah, ini gimana nih, apa lagi sibuk nih, habis ngapain nih aktivitasnya dari Dokter Rashid nih? Saya biasa praktek ya di Rumah Sakit Hermina. Nah, dan kebetulan memang sudah mulai ini ya, udah hampir selesai praktek sebenarnya di jam 12 Wah, siang nih. Heeh. wah udah jadwalnya nih, pas banget nih kalau kita udah mulai ini ya, udah mulai sesi selanjutnya nih. Jadi Ya, agak hektik nih sekarang nih Dokter Rashid jadinya. ya nggak kritik juga. Ya pas lah Tapi oke jadwalnya. lah ya, Ya. pas lah ya. Mm-mm. Benar sih. Oke, jadi nah, sebenarnya kita terima kasih juga nih Dokter Rashid sudah bersedia meluangkan waktunya untuk jadi narasumber kita untuk memberikan edukasi kepada mitra kita terkait gimana kita dari mitra-mitra kita itu bisa menjaga stamina terutama dalam menghadapi bulan puasa ini. Mungkin Dokter Rashid tahu bahwasanya mitra Gojek ini merupakan salah satu pilar lah di Gojek yang mereka selalu ke lapangan, yang pastinya harus menjaga stamina mereka, terlebih kedepannya mungkin di akhir bulan ini kita udah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, sorry, dan juga itu ibadah puasa, yang mana nantinya pasti akan butuh adaptasi mungkin dari stamina, apa segala macam, dan juga daya tahan tubuh, pastinya seperti itu, Dokter Rashid. Nah, uh, gimana Dokter Rashid, kita udah bisa mulai untuk materi pemaparan Dokter Rashid? Oke, kita mulai aja. Oke, siap. Oke, teman-teman semuanya. Nah, kita akan silakan kepada Dr. Rashid untuk memberikan penjelasan seputar materi kita pada hari ini. Untuk teman-teman, jangan lupa juga untuk nanti kita juga ada kuis juga ya di akhir sesi ini, yang pasti juga tanya jawab juga dan terkait dengan materi-materi yang akan dipaparkan oleh Dr. Rashid ini. Oke, kepada Dr. Rashid dipersilahkan. Oke, saya share materi saya ya. Share Boleh, boleh. screen-nya. Ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dari Gojek ya, Gojek Padang. Hari ini kita akan membahas sedikit materi atau tips ya, tips menjaga kesehatan selama bulan Ramadan. Kalau tadi di pembukaan tadi Mas Wahyu mengatakan kita bagaimana menjaga stamina. Ya, pada prinsipnya, kalau judul saya ini kan tips menjaga kesehatan. Ya, prinsipnya kalau kita ingin stamina kita bagus, ya tentu kita harus menjaga tetap sehat. Nah, tetap sehat. Nah, dengan tubuh yang sehat itu tentu stamina nanti akan baik dengan sendirinya ya, ikut dengan sendirinya selama tubuh kita adalah tubuh yang sehat. Ya, terutama di bulan Ramadan ya. Kenapa? Karena kita berpuasa. Nah, di bulan Ramadan itu kita berpuasa, asupan energi kita di siang hari, terutama yang lagi berat-beratnya kita bekerja itu malah justru kita nggak makan, ya kan? Kita nggak makan dan berpuasa, menahan makan. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita di bulan Ramadan ketika kita berpuasa itu? Ya, oke. Yang pertama tentunya niat, ya. Jadi jika kita mempunyai niat yang kuat, ya, itu puasa itu tentunya akan nanti kita akan bersemangat. Ya. Ini kenapa niat ini kenapa yang pertama?
di dalam materi ini karena memang semua itu tergantung niat, ya. Semua itu tergantung niat. Kita tahu bahwa di zaman Nabi dulu, bahkan Nabi itu di bulan Ramadan berpuasa itu justru perang, ya kan? Melakukan perang. Ada 5 perang besar dalam zaman Nabi itu yang dilakukan ketika bulan Ramadan saat berpuasa. Nah, kita bayangkan aja sebuah perang yang menghabiskan banyak energi, ya, banyak energi dan amarah justru dilakukan di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau kita niatnya setengah-setengah untuk berpuasa, ya tentunya nanti puasanya juga tidak lancar, ya. Tapi kalau kita mempunyai niat yang kuat dan ada niat yang kuat karena ingin mencari pahala, ya, dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, tentu akan timbul semangat yang kuat juga disertai dengan motivasi dan optimisme, ya, untuk menjalani puasa tersebut. Nah, bersamaan dengan itu nanti motivasi yang tinggi itu akan membuat mental kita kuat, ya, dan fisik kita juga kuat selama seharian berpuasa. Ya, jadi ini yang paling penting itu niat sebenarnya. Nah, kemudian apa? Ya, kita awali dengan niat, kemudian kita di awal berpuasa itu kita akan melakukan yang namanya sahur, ya, sahur. Nah, kita tidak makan pagi lagi, tapi kita makan menjelang subuh, ya, sahur. Nah, memang mundur waktunya, maju waktunya di sebelum sholat subuh. Nah, bagaimana sahur yang baik ketika Ramadan itu supaya stamina kita dan kita terjaga sehat selalu selama berpuasa. Nah, yang pertama itu konsumsi makanan yang berserat. Nah, jadi di bulan Ramadan itu, di bulan puasa itu kita dianjurkan untuk justru lebih banyak makan berserat, ya. Bukan sebaliknya, karena takut nanti kelaparan di siang hari dan di sore hari. Kita makan nasi dan lauk pauknya berlebihan, ya. Justru kita dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi makanan berserat. Nah, ini juga berdasarkan hasil penelitian, ya. Jadi setelah diteliti, ternyata ketika kita mengkonsumsi makanan yang berserat di sahur itu terbukti mengurangi gejala-gejala, ya, gejala-gejala pada lambung, ya, seperti kembung, kekenyangan, ya. Kemudian apalagi orang-orang yang mempunyai bakat penyakit MAH misalnya, atau asam lambung. Nah, ini juga dianjurkan sekali untuk banyak mengkonsumsi makanan berserat, ya. Kemudian selain makanan yang berserat, itu konsumsi makanan yang tinggi protein. Nah, dan kalau ingin mengkonsumsi karbohidrat adalah mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Nah, itu yang makanan tinggi protein itu bagaimana, ya? Seperti ini, ya, protein-protein hewani yang tinggi proteinnya seperti daging, ikan, ya, dan seafood misalnya. Kemudian karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat yang kompleks ini adalah golongan-golongan karbohidrat yang seperti, ya, nasi, ya, nasi, bukan sebaliknya. Kalau karbohidrat yang simpel itu seperti manis-manisan, ya, gula, manisan, segala macam. Nah, supaya apa kita mengkonsumsi dua ini, tinggi protein dan karbohidrat kompleks ini? Supaya pencernaan kita nanti selama berpuasa itu kecepatannya lambat, menurun, ya, menurun. Ini makanan dua inilah yang cocok, ya. Jadi dia akan memfasilitasi pencernaan kita tuh supaya dia lambat gerakan. Nah, kemudian dengan proses pencernaan yang lambat itu tentu insulin juga akan dikeluarkan secara bertahap. Insulinnya apa? Insulin adalah hormon yang memetabolisme kalori di dalam tubuh kita. Nah, jadi intinya karena kita ada waktu yang panjang tidak makan, jadi sebaiknya memang pencernaan itu, ya, harus melambat supaya pas nanti pembakarannya sampai berbuka nanti, ya. Kemudian yang ketiga, hindari minuman-minuman seperti kopi. Ya, kita tahu kopi itu adalah istilahnya disebut diuretik, ya. Jadi kopi itu bisa membuat kita banyak pipis, ya, membuat kita banyak mengeluarkan cairan dari tubuh kita. Nah, itu istilahnya diuretik. Sehingga apa? Sehingga nanti
di dalam menjalankan puasa itu kita akan cepat mengalami kekurangan cairan seperti dehidrasi, ya, dan cepat haus. Nah, jadi hindarilah tuh kopi pada saat sahur. Nah, juga terbukti ya kalau kita mengkonsumsi kopi itu pada orang-orang yang punya bakat mah itu nanti gejala-gejala lambungnya akan memberat selama kita berpuasa. Kemudian yang kelima itu sahur mendekati imsak. Nah, ya tentu logikanya kalau kita mendekati imsak sahurnya tentu akan banyak cadangan kita untuk menjelang sampai berbuka ya, biar tidak cepat lemas. Kalau kita sahurnya misalnya sebelum tidur, misalnya jam 12 atau jam 11 malam, tentunya menjelang jam 11 sampai sahur itu sudah terjadi pembakaran di tubuh kita ya. Jadi cadangan energinya tentu berkurang. Kemudian yang terakhir, nah berhentilah merokok ya. Jadi bulan Ramadan ini, bulan puasa ini adalah momen yang pas justru untuk kita melatih diri untuk berhenti merokok. Nah, kenapa? Ya itulah, kalau kita bisa berhenti merokok ya di bulan Ramadan, nanti mudah-mudahan nanti setelah bulan Ramadan selesai, kita menjalani hari raya di hari yang fitri, ya, kita bersih ya dari dosa-dosa dan juga bisa melatih kita berhenti bersih dari rokok, ya kan? Nah, ini momen yang sangat pas ini untuk teman-teman berhenti merokok. Kemudian dalam menjalani puasa tersebut ya, pagi, siang, dan sore itu ya beraktivitaslah seperti biasa. Ya. Seperti kita cerita tadi di awal, justru di zaman Nabi itu Rasulullah dia justru berperang melawan musuhnya kan. Nah, bayangkan perang yang sangat menyita energi itu bisa dilakukan di bulan puasa. Apalagi kita yang beraktivitas kerja ya seperti biasa yang juga kita sudah lakukan sebelum bulan Ramadan, ya. Dan tentunya jangan tinggalkan ibadah wajib dan sunnah, ya. Kemudian di waktu tengah hari, ya jam 12, jam 1 itu ketika sangat panas terik, ya memang secara kesehatan memang dianjurkan untuk berteduh, memang sebaiknya juga berteduh, sehingga penguapan dan hilangnya cairan dalam tubuh kita itu juga bisa dihindari, ya. Oke, dan dianjurkan juga beristirahat memang di siang hari itu. Tapi tentu tidak berlebihan ya, mungkin hanya setengah jam atau 1 jam di siang hari itu boleh. Kemudian tetap kita harus sempatkan berolahraga. Jadi memang seperti biasalah gitu ya. Sempatkan berolahraga seperti sebagaimana kita berolahraga juga di bulan-bulan sebelumnya. Ya, seperti biasa 30 menit ya. 3 kali dalam seminggu minimal 30 menit. Dan sebaiknya memang dilakukan menjelang berbuka puasa. Supaya apa? Ya, supaya nanti setelah kita berolahraga, pembakaran kita meningkat, nanti langsung akan diisi langsung, ya istilahnya bahan bakarnya langsung ketika berbuka puasa. Nah, kemudian kalau misalnya kita terbiasa melakukan olahraga yang berat, misalnya seperti gym, ya gym atau fitness, itu menurut kesehatan itu dianjurkan setelah berbuka puasa, ya, karena memang cadangan energi yang kita konsumsi ketika sahur itu memang sudah banyak habis, ya. Tentunya kalau kita gym itu tentu perlu energi yang ekstra karena itu adalah aktivitas berat, ya golongannya bukan aktivitas biasa. Nah, kemudian berbuka puasa. Ketika berbuka puasa itu ya ini mungkin sudah sering kita dengar ya, makanlah secara bertahap, ya. Supaya apa? Ya kita memberi tubuh kita waktu, ya. Segala sesuatu yang tiba-tiba dan terkejut itu kan nggak baik. Berilah waktu tubuh kita untuk memulai pembakarannya kembali, ya. Harus pelan-pelan kita. Nah, dengan cara apa? Ya mulailah dengan air putih, ya, dan kurma. Ya. Kenapa kurma ya? Karena ternyata kurma ini memang kadar gulanya memang tidak terlalu tinggi dan dia juga mengenyangkan, ya. Nah, inilah tahapan pertama. Nah, air putih ini sangat penting, ya. Air putih ini untuk apa? Untuk rehidrasi namanya. Rehidrasi ini adalah mengganti cairan kita selama kita berpuasa. Ini sangat penting karena memang yang banyak habis itu justru memang pada berpuasa itu cairan. Kemudian makan beratnya kapan? Makan beratnya dianjurkan setelah sholat maghrib.
ya, dianjurkan setelah sholat maghrib. Kemudian ya berbuka puasa itu makan ya, makan seperti biasa ya. Artinya di bulan-bulan sebelumnya yang bukan bulan puasa kita kan makan malam misalnya. Nah, seperti itu juga lah kita bulan puasa ya. Jadi buka puasa itu bukan pesta perjamuan ya. Pesta perjamuan semua dimakan ya sampai kenyang ya, sampai kenyang mampus ya, itu yang salah ya. Karena nantinya pola-pola makan yang seperti itu akan memperberat gejala-gejala lambung misalnya pada saat kita berpuasa esok harinya. Ya, jadi makanlah secukupnya, ya, makan berlebihan nanti akan hanya memperberat gejala-gejala lambung dan metabolik. Ya, apalagi kalau teman-teman sudah memiliki bakat atau penyakit sebelumnya seperti diabetes, kolesterol dan segala macam. Nah, itu akan memperparah nanti. Kembali lagi saya katakan hindarilah kopi ya dan minuman bersoda selama bulan Ramadan ini. Karena nanti kasihan ya, kasihan perut kita, lambung kita. Karena mereka menjalani karena si lambung itu menjalani beban yang cukup berat ya selama berpuasa. Nah, jangan diberikan minuman-minuman yang memicu gejala-gejala lambung tersebut. Kemudian istirahatlah yang cukup. Atur pola tidur yang teratur. Ya, nah, ini sangat perlu kita pola tidur yang teratur, istirahat yang cukup supaya ya itu tadi, karena ketika kita berpuasa energi kita dibatasi ya, supaya energi dibatasi tentu jangan sampai istirahat juga kurang ya, nanti ujungnya bisa sakit kita ya. Nah, nantinya dengan tidur yang cukup itu stamina kita juga akan meningkat dalam beraktivitas di bulan puasa. Nah, ini salah satu yang cukup penting juga nih. Ya, minum air yang cukup itu. Nah, bagaimana minum air cukup ya? Nah, minum cukup itu ada triknya nih, ada triknya. Ya, jadi bukan di saat sahur ya kita minum langsung misalnya 1 botol aqua yang besar itu yang 1.500. Nah, itu juga ini juga ya, salah juga caranya. Jadi ada triknya nih. Jadi yang pertama, ketika kita mulai berpuasa itu ketika baru bangun ya akan akan sahur, nah minumlah 1 gelas dulu. Kemudian kita melaksanakan sahur. Setelah sahur kita minum lagi 1 gelas, ya. Nah, kemudian di saat berbuka puasa, ya tentunya kita akan minum lagi 1 gelas, ya. Kita minum lagi 1 gelas selepas sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita akan makan berat ya, berbuka dan makan berat, karena nasi misalnya. Nah, selepas makan kita minum lagi 1 gelas. Kemudian kita akan menjalani sholat isya. Nah, sholat isya, setelah sholat isya minum lagi 1 gelas. Ya. Nah, kemudian setelah sholat isya kita akan ada ceramah mungkin ya. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Nah, setelah sholat tarawih kita minum lagi 1 gelas. Kita pulang dari masjid, dari sholat tarawih, kita pulang ke rumah. Nah, sebelum tidur nanti minum lagi 1 gelas. Nah, jadi paslah dia dalam 24 jam itu kita minum 8 gelas. Ya, gitu triknya. Jadi bukan hanya ditumpuk di saat berbuka minum, kemudian di saat sahur minum 1 botol, di saat berbuka minum 1 botol. Nah, itu kan muntah nanti kita. Ya. Oke, kira-kira seperti itu tuh. Ya. Jadi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Kita akan masuk ke bulan Ramadan ya. Sesuaikan rutinitas dan gaya hidup agar puasa tetap sehat. Nah, lakukanlah perilaku hidup sehat ya di bulan Ramadan, dan harusnya juga di bulan-bulan selain bulan Ramadan kita juga harus menerapkan pola hidup sehat ya, sehingga nanti akan kita dapatkan kualitas kesehatan yang bagus ya. Nah, dan di bulan Ramadan kita akan tetap prima dengan stamina yang bagus ya. Oke, demikian materi dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Oke, terima kasih Dr. Rashid. Nah, teman-teman, tadi kita udah dengerin ya pemaparan dari Dr. Rashid terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan selama di bulan suci Ramadan ini pastinya. Nah, untuk itu teman-teman, tadi udah kita dengarkan ya dari Dr. Rashid terkait dengan materinya. Nah, kita udah ada nih beberapa pertanyaan nih Dr. Rashid. Pastinya mungkin ada yang sedikit nyeleneh, tapi akan saya masukkan ke bagian pertanyaan. Mungkin dari pertanyaan pertama ini dari salah satu mitra kita ini, Dok, kalau kita sering mengalami dehidrasi,
apakah boleh nggak kita tetap melanjutkan puasa kita, seperti itu. Mungkin bisa dijawab langsung kali Dok ya. Oke. Ya. Nah, jadi kalau memang kita punya riwayat sering dehidrasi, ya, justru berarti memang pola pola minum cairan kita yang salah memang, ya. Bahkan sebelum bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan kita bisa dehidrasi, ya memang akan berisiko juga akan dehidrasi di bulan Ramadan. Nah, jadi memang seperti yang saya apa tadi, ya, yang saya jelaskan di slide terakhir tadi, ya. Jadi minum 8 gelas itu kan 8 itu kan kira-kira itu 2 liter ya sehari ya, 2 liter. Nah, 2 liter itu adalah asupan atau keperluan cairan kita yang pas untuk 24 jam sebenarnya. Nah, terapkanlah trik yang tadi itu supaya nantinya kita tidak akan dehidrasi ya. Nah, itu terapkanlah trik yang tadi itu, bagaimana caranya kita minum 8 gelas itu waktu-waktunya disesuaikan saja. Ya. Nah, memang dehidrasi itu juga berbahaya ya. Dehidrasi itu berbahaya. Satu lagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah dehidrasi itu yang tadi itu di slide saya yang ketiga kalau nggak salah, itu ketika panas terik ya, terutama di jam 12, jam 1 itu ketika matahari lagi panas-panasnya memang kita anjurkan berteduh dulu ya. Berteduh, kita istirahat dulu. Nah, nanti sekitar kira panasnya sudah mulai berkurang di jam 2 atau jam 3 kita boleh beraktivitas lagi. Ya. Kemudian mungkin teman-teman Gojek ya, teman-teman mitra dari Gojek ini gunakanlah ini ya, pakaian yang juga jangan memicu terlalu banyak keringat. Nah, mungkin pakaian kita terlalu tebal kan? Ya kan? Pakaian kita terlalu tebal ya itu kita hindari ya, supaya keringatnya juga banyak. Nah, itu kira-kira. Nah, mohon maaf ini Mas Wahyu nih suaranya hilang nih. Iya, oh iya sorry. Oke, jadi karena seperti disampaikan oleh Dr. Rosi tadi, kalau terkait dengan bagaimana kalau teman-teman mengalami dehidrasi, maka disarankan untuk mulai merubah pola dalam tata cara untuk minum air putih yang baiknya seperti apa, gitu ya Dok ya. Ya. Terutama di kedepannya kita akan melaksanakan ibadah puasa. Nah, trik tadi dari materi Dr. Rosi tadi itu bisa membuat kita sedikit dehidrasi kita bisa tidak terlalu over atau bahkan kita tidak mengalami dehidrasi lagi. Satu lagi Mas Wahyu, Ya. memang pada prinsipnya ketika kita berpuasa itu hampir semua orang kekurangan cairan. Ya, bisa dikatakan memang semuanya dehidrasi. Tapi dehidrasi yang ringan. Ya, kalau sudah sedang sampai berat itu memang bisa sampai kolaps memang kita. Tapi pada prinsipnya semua orang yang menjalani puasa itu dehidrasi, tapi ringan. Ya, dan tubuh memang dalam saat bulan Ramadan berpuasa itu menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan dehidrasi ringan tadi. Nah, jadi tubuh juga akan menjalankan pembakarannya atau metabolisme sesuai dengan cairan yang didapatkan selama berbulan puasa. Jadi nggak usah terlalu takut untuk dehidrasi. Ya, asal kita mengkonsumsi air yang cukup seperti yang sudah kita bahas tadi. Ya. Oke, mantap. Nah, itu tadi teman-teman ya. Intinya kalau bisa dibilang semua dehidrasi benar, tapi kapasitasnya atau kategorinya ringan, sampai kalau dokter dan tapi setidaknya kita juga udah mulai merubah pola cara kita untuk konsumsi air putih dengan baik. Ya, kan? Harapannya itu bisa buat kita tidak terlalu dehidrasi, walaupun kita bakal mengalami dehidrasi secara ringan. Seperti itu ya dok ya. Ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Lalu, nah ini nih mungkin terkait juga mungkin dijawab sama Dokter Rashid ya terkait dengan. Jadi pertanyaannya adalah, dok, kalau saya ingin berhenti merokok itu apakah momen yang tepat nggak nih kalau saya di bulan suci bulan puasa ini saya untuk berhenti merokok? Seperti itu. Ya. Ya, silakan dokter. Ya memang itu tadi yang saya katakan, makanya langsung saya masukkan ke dalam materi saya ya. Jadi memang momen yang pas. Kalau kita berniat untuk berhenti merokok, itu memang dalam sebulan itu, ya, nah itu bisa membantu tubuh kita untuk menghilangkan adiksi tadi, ya, adiksi terhadap rokok tadi. Ya,
adiksi dan mindset. Ya, secara metabolik memang tubuh kita tuh ya dalam memang sudah ketergantungan dengan rokok itu ya. Ya, ada perubahan metabolisme yang berbeda pada orang-orang yang merokok. Ya, kemudian juga mindset. Ya, mindset ini artinya dengan kita bertekad untuk berhenti ya dan dilatih dalam sebulan nantinya, ya tentunya kita akan lebih siap nanti setelah bulan puasa itu dalam menghindari ya atau berhenti dari yang namanya rokok itu ya. Latihan mindset dan latihan membantu tubuh kita menyesuaikan metabolisme tanpa rokok. Nah, itu memang momen yang tepat ya. Karena awalnya kita terpaksa misalnya kan, aduh saya udah ini nih udah niat berhenti merokok di bulan puasa. Setelah bulan puasa kita bukan terpaksa lagi, tapi sudah terlatih. Nah, itu harapannya. Wah, tuh benar banget tuh dokter. Nah, benar banget ya teman-teman ya. Jadi kalau momennya tepat, seperti itu dokter sampaikan, momen yang tepat sekali karena itu kita udah mulai selain niat tadi juga kita bisa mengurangi adiksi kita atau bahkan kita bisa menciptakan kita bilang tubuh kita bisa jadi lebih sehat dengan tidak ketergantungan dengan rokok lagi ataupun karena sifat adiksi itu bisa berkurang ya, terutama di bulan puasa inilah ya pada umumnya. Itu. Nah, selain itu juga teman-teman juga bisa lebih hemat nih kalau secara finansial, nggak perlu biaya uang keluar lagi kan dokter kan ya. Karena mungkin mending kita tabung tuh, uang dari rokok, sebagian rokok kita tabung untuk ya kebutuhan di rumah bisa kayak gitu sampai pada pengeluarannya ke rokok ya dokter ya. Betul betul. Nah, selanjutnya nih, dok saya sering kalau habis buka puasa itu sering pusing kepalanya. Itu kenapa ya dok ya? Nah, kayak gitu tuh. Nah, ya. Jadi pusing sebenarnya kita kadang-kadang suka rancu ya, mana yang pusing, mana yang sakit kepala, ada mana yang nyeri kepala, mana yang pusing. Pusing itu sebenarnya istilah untuk perasaan berputar ya, perasaan berputar-putar yang kita rasakan ya, terutama kita rasakan di kepala ya. Tapi kalau nyeri kepala, sakit kepala, memang nyeri ya, nyeri sama pusing itu sebenarnya berbeda. Nah, tapi kalau memang sering merasa pusing ketika saat berbuka puasa, nah itu hati-hati ya. Nah, bisa jadi ada ya itu tadi yang kita sudah bahas, gaya-gaya berbuka puasa yang salah ya. Makan berlebihan ya, makan berlebihan ketika berbuka puasa, kemudian banyak tidur ketika di siang hari dan sore hari itu ya. Jadi memang berbuka puasa itu segala yang tiba-tiba yang saya bilang tadi ya, yang tiba-tiba, yang kaget-kaget itu tuh nggak bagus. Jadi berikanlah tubuh kita itu energi, asupan energi, makan secara bertahap supaya nanti tubuh kita tuh nggak kaget. Nah, kalau tubuh kita kaget ya begitu ya, akan banyak gejala-gejala di tubuh kita yang kita rasakan. Yang paling sering itu memang gejala di perut ya. Nah, bisa juga sampai ke kepala. Karena memang lambung ya, perut dengan kepala itu mereka punya yang namanya aksis ya atau sumbu tersendiri. Nah, jadi mereka punya hubungan yang sangat kuat itu, antara lambung dan kepala. Kalau lambungnya stres ya, diberikan beban yang berat, kepala juga akan bisa berefek atau bisa kena imbasnya. Ya, jadi saran saya rubah pola berbuka yang menjadi yang lebih baik ya, seperti yang kita sudah bahas tadi, makan secara bertahap ya. Jangan berikan beban tubuh kita terlalu berat ketika berbuka puasa. Ya. Benar sekali. Nah, itu teman-teman ya, berarti kita harus mencoba untuk step by step nih untuk makannya. Jangan terlalu langsung makannya langsung brutal nih untuk buka puasanya. Ya. Nggak boleh. Berarti kita harus bertahap, mulai dari dulu mungkin, terus makan ringan dulu, segala macam. Seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Lalu ini ada lagi nih dokter nih. Dok, apakah puasa itu bisa membuat tubuh kita lebih sehat? Karena saya ngerasa tahun lalu saya mengalami hal yang seperti itu. Nah, itu gimana dok? Benar nggak dok? Ya. Kalau puasa itu sendiri, yang puasa yang bukan di bulan Ramadan juga ya, itu memang sudah dianjurkan sejak lama ya di bidang kesehatan oleh praktisi-praktisi kesehatan lah
ya. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah yang pertama itu yang paling 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 banyak manfaatnya adalah untuk orang-orang dengan penyakit metabolik ya. Penyakit metabolik itu apa aja? Diabetes misalnya, kelebihan kolesterol, hipertensi, asam urat tinggi, obesitas ya. Kemudian nanti bisa jadi juga ada gangguan-gangguan hati, gangguan liver yang terkait dengan metabolik ya, jantung ya, organ-organ vital seperti itu. Gangguan-gangguan pembuluh darah ya, jantung dan pembuluh darah. Nah, itu memang itu sudah sejak lama diteliti dan sampai sekarang itu justru memang puasa itu memang sangat dianjurkan ya, baik itu puasa di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Nah, ikuti aja anjuran dari agama kita ya di Senin Kamis. Nah, itu bagus. Ya, jadi puasa itu nanti akan memperbaiki metabolisme tubuh kita dan membantu kita mengatasi penyakit-penyakit ya metabolik yang saya sebutkan tadi ya, seperti diabetes, kolesterol dan segala macam itu. Selain kita menerapkan pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, berolahraga, ya, dengan berpuasa itu juga akan jauh membantu kita dalam mencapai dan mengatasi penyakit-penyakit metabolisme itu. Ya, oke. Oke, sip. Nah, itu teman-teman ya. Berarti itu bisa banget kalau bisa dibilang puasa itu bisa membuat kita lebih sehat. Benar sekali seperti disampaikan oleh dokter. Jadi jangan tunda-tunda nih. Kalau bisa kita mulai cicil mungkin ya kalau sebelum bulan puasa bulan Ramadan ini mungkin kita bisa sampai Kamis dulu kita dok ya. Ya. Begitu. Nah, supaya emang kalau tubuh kita jadi sehat, emang benar. Ya. Begitu. Oke, nah ini yang terakhir dok. Terakhir itu dok, kalau kita punya riwayat mah kronis, boleh nggak ya puasa walaupun tetap dipaksa lah kayak gitu. Kira-kira boleh nggak ya dok? Nah, oke. Kebanyakan memang sakit mah itu ya, sakit mah atau mungkin istilah kedokterannya adalah dispepsia. Nah, dispepsia atau mah itu memang penyebab ya paling paling banyak penyebab itu bukan hanya ini ya, bukan hanya makanan kemudian gaya hidup ya, tapi sangat banyak pemicunya adalah beban psikologis, stres ya. Stres itu sangat berpengaruh kepada kejadian penyakit MA. Nah, hal yang penting di saat bulan Ramadan ini adalah itu di slide yang pertama tadi, niat. Ya, niat yang kuat. Niat yang kuat dan yakin. Ya, insya Allah nanti kita akan diberikan kekuatannya. Kita niat yang bagus, niatnya kuat untuk melakukan puasa. Insya Allah nanti akan diberikan kekuatan untuk menjalani puasa. Dan saya membuktikan, saya juga penderita MAH itu sendiri ya. Nah, tapi setiap di bulan Ramadan saya nggak pernah kambuh tuh. Nah, dan yang penting juga supaya kita terhindar dari gejala-gejala MAH tersebut, lakukanlah yang saya katakan tadi kan, makannya, cara makan sahurnya bagaimana, cara makan berbukanya bagaimana. Nah, hindari perbanyak sayur dan buah, perbanyak makanan yang tinggi serat, ya. Kemudian hindari saat berbuka puasa itu makan yang sangat berlebihan, ya. Kemudian di sahur itu bagusnya kita konsumsi protein yang tinggi, ya, dan karbohidrat yang kompleks. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Oke. Oke, nah itu tadi teman-teman ya, terutama pertanyaan dari mitra kita tadi terkait dengan mah kronis yang dialami, dan kalau ingin pun tetap memaksa untuk puasa, ikuti anjuran dari Dokter Rashid tadi. Semoga itu juga bisa membuat teman-teman tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar pastinya, dan tidak membuat teman-teman makin kronis nih. Tapi seperti anjuran tadi ya, diarahkan oleh Dokter Rashid tadi. Nah, sekali lagi Dokter Rashid, terima kasih. Kita udah pertanyaan udah cukup nih, udah selesai semua, terjawab semua. Sekali lagi terima kasih Dokter Rashid Ya, sudah jadi speaker terima kita kasih pada kembali, hari ini. Mas Wahyu. Ya, benar sekali. Nah, jangan lupa teman-teman juga untuk mengisi ya link survei ya dengan yang ada di kolom chat teman-teman semuanya, karena nanti untuk mitra yang memberikan masukan dan juga rating terbaik itu akan mendapatkan hadiah dari Gojeknya. Dan pastinya teman-teman yang hadir ini juga kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Gojek karena sudah hadir
di acara Kobra spesial kita pada hari ini. Dan jangan lupa juga seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengisi link survei yang ada di kolom chat. Untuk mitra yang memberikan rating dan juga komentar terbaik atau masukan terbaik itu akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah GoPay juga yang terpisah. Oke. Sekali lagi, Dr. Rashid, terima kasih atas Oke, kehadirannya sama-sama. pada hari ini. Jumpa lagi kita di selanjutnya, teman-teman, dan Dr. Rashid juga. Akhirnya saya pamit undur diri. Saya Wahyu dan juga Dr. Muhammad Rashid SPPD pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran kami mitra semuanya. Jumpa lagi kita di agenda Kobra selanjutnya di bulan depan dengan tentunya dengan materi yang berbeda dan juga narasumber berbeda. Sekali lagi terima kasih. Akhirnya ditutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir batin semuanya. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.